Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini soalnya adalah tentang apa ya? Oh, tentang asfiksia nih, teman-teman. Kita lihat di sini ada seorang bayi yang lahir di usia kehamilan 35 minggu. Kalau dia lahir di 35 minggu berarti dia prematur ya lahirnya. Kemudian berat badannya 2350 gram, berarti dia BBLR. Kemudian menangis kurang kuat, berarti dia asfiksia. Nah, apa tindakan yang harus dilakukan bidan sebelum merujuk? Ini kan bayinya asfiksia ya teman-teman ya. Kalau dia asfiksia, maka apa yang harus kita lakukan sebelum merujuk? Jawaban teman-teman ini terpecah dua nih antara B dan C. Nah, kita kembali lagi mengingat tata laksana asfiksia pada bayi baru lahir ya teman-teman ya. Begitu bayi lahir, kita lakukan penilaian. Setelah kita nilai, jika dia ternyata asfiksia, maka kita potong tali pusat, kemudian kita pindahkan bayi ke meja resusitasi, dan kita lakukan langkah awal resusitasi. Jika sudah dilakukan langkah awal resusitasi, ternyata tetap bayinya tidak bernafas, kita lakukan VTP. Nah, berarti yang mana ya? Bingung ya jawabannya ya, bisa semua ini. Menghangatkan bisa, langkah awal resusitasi bisa, ventilasi tekanan positif juga bisa. Nah, akan tetapi kita ingat kembali nih ya teman-teman ya, bahwa sebelum kita merujuk, sebelum kita menentukan tindakan, ketika kita nilai bayi itu asfiksia, maka tata laksana pertamanya selalu kita lakukan langkah awal resusitasi. Ya, jadi yang harus wajib kita lakukan itu adalah yang B. Karena ini yang paling sederhana. Jadi sesuai dengan hasil polling terbanyak, teman-teman sudah benar menjawab yang B. Kita lakukan langkah awal resusitasi terlebih dahulu. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Di sini ada seorang bayi baru lahir yang dia lahir di usia kehamilannya 37 minggu dengan berat badan 2.500 gram. Bayi lahir menangis kuat, kemerahan, denyut jantung 100, ekstremitas aktif. Nah, sekarang kalau dia lahirnya 37 minggu, maka dia masuknya kemana? Matur, prematur, dismatur, atau postmatur? Iya, matur ya. Jadi kita ingat-ingat lagi ya, kita review lagi tentang batasan usia kehamilan. Kita sebut bayi matur jika dia lahir di usia kehamilan antara 37 minggu sampai dengan 41 minggu 6 hari. Kita sebut bayi itu prematur jika dia lahir di usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Jadi kalau pas 37 minggu masuknya adalah matur. Kemudian kita sebut dia dengan postmatur jika bayi itu lahir di usia kehamilan lebih dari atau sama dengan 42 minggu, gitu ya. Berat badan normal bayi baru lahir berapa? Ada yang masih ingat nggak? Batasan berat badan normal bayi baru lahir berapa? Yang benar, batasan berat badan bayi normal itu adalah 2.500 sampai dengan
4.000 gram ya teman-teman ya. Oke. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Post date sama postmatur itu beda ya teman-teman ya. Jadi post date itu tidak sama dengan postmatur. Postmatur itu adalah ketika dia sudah pas atau lebih dari 42 minggu. Nah, sedangkan post date itu adalah ketika dia sudah lewat dari HPHT. Lewat dari HPHT, tapi kurang dari 42 minggu. Bisa dipahami nggak? Contohnya kayak gini. Misalnya, sorry kok lewat dari HPHT sih? TP maksudnya ya. Lewat dari TP. Misalnya, TP-nya tanggal 1 bulan 7 2022. Sekarang ya, saat ini sudah tanggal 8 bulan 7 tahun 2022. Ini kan dia baru lewat 1 minggu. Jadi perkiraan kita di sini usia kehamilannya adalah 41 minggu. Dia belum masuk postmatur di sini. Nah, di sini kita sebutnya dengan post date. Jadi dia sudah lewat dari HPHT, tetap dari HPHT mulu. Dia sudah lewat dari TP tapi kurang dari 42 minggu. Gitu ya, itu namanya post date. Jadi ini jawabannya yang A ya, teman-teman ya. Ini jawabannya adalah yang A. Oke. Balik lagi ke soal nomor 6. Jadi di sini ada anak berusia 18 bulan yang datang dengan BGM di bawah garis merah nih dia. Apakah tindakan yang harus bidan lakukan? Nah, sebelum kita jawab, kita ngobrolin masalah pemantauan gizi anak dulu ya. Jadi, pemantauan gizi anak itu dapat dilakukan di berbagai level. Level paling dekat itu adalah di level masyarakat, di Posyandu. Nah, di level masyarakat, untuk memantau gizi anak kita menggunakan KMS, ya, atau Kartu Menuju Sehat. Nah, jika nanti ternyata di KMS-nya itu ditemukan bahwa berat badan anak tuh naik, tapi naiknya itu nggak nanjak gitu. Jadi naiknya tuh dikit gitu. Nah, ini harus kita curigai ada masalah. Atau ketika nanti misalnya teman-teman menemukan justru grafiknya itu tetap, atau ternyata grafiknya itu turun, nah ini juga harus kita waspadai. Kita juga harus waspadai jika ternyata ketika anak itu ditimbang, dia ada di bawah garis merah. Jadi tadi ketika nanti di KMS kita menemukan bahwa berat badan anak itu naik tapi tidak optimal, kemudian dia turun atau menetap, atau dia BGM, nah ini artinya sudah ada tanda-tanda gangguan gizi pada anak. Nah, jika kita menemukan ini di Posyandu atau kader menemukan ini, maka si kader atau si bidan desa ini harus melakukan rujukan ke puskesmas, teman-teman. Kenapa dia harus melakukan rujukan ke puskesmas? Karena si anak ini harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nanti di puskesmas, si anak akan dinilai lagi status gizinya oleh dokter dengan menggunakan grafik WHO. Jadi ada kan grafik BB per TB, BB per U, gitu kan. Nah, itu yang kita gunakan untuk menilai status gizi lebih detailnya. Lalu untuk menilai tuh nanti kalau BB per TB misalnya kan kita bisa menentukan anak itu stunting atau tidak. BB per U untuk menentukan anak itu kurus, sangat kurus atau apa gitu ya. Nah, jadi itu harus dirujuk di puskesmas, nanti dokter puskesmas yang akan menilai. Kemudian biasanya dokter juga akan menganamnesa bagaimana pola makan anak di rumah, bagaimana ya ada penyakit, karena biasanya penyakit infeksi itu juga sering menyebabkan berat badan anak itu menjadi tidak naik secara optimal. Dan dokter juga biasanya akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nanti setelah dokter melakukan pemeriksaan ini, menilai apakah si anak ini mengalami gizi buruk dengan komplikasi atau tanpa komplikasi. Kalau misalnya anak ini gizi buruk, tapi nggak ada masalah lainnya, cuman berat badannya aja yang kurang. Nah, itu bisa ditata laksana di puskesmas dengan memberikan konseling gizi, dengan
ngobati penyakit penyebabnya, misalnya dia ada TBC, itu bisa diobati di puskesmas. Atau juga bisa diberikan PMT atau pemberian makanan tambahan. Sedangkan kalau misalnya si anak itu gizi buruk disertai dengan infeksi berat, atau dia gizi buruk disertai dengan adanya UDEM, misalnya sampai di kwashiorkor, atau dia mengalami marasmus, nah itu sudah tidak bisa ditata laksana di puskesmas, sehingga si anak ini harus dirujuk ke rumah sakit, gitu ya. Jadi berurut nih ketika kita menemukan kasus masalah gizi anak. Di posyandu kita rujuk ke puskes, nanti di puskes dinilai dulu, dievaluasi dulu, kalau tanpa komplikasi bisa ditangani di puskes, dengan komplikasi bisa dirujuk ke rumah sakit. Intinya seperti itu. Kembali lagi sekarang kita ke soal ini. Anak ini ditemukannya kasusnya di posyandu, dia BGM. Berarti sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, jawabannya yang tepat menjadi yang mana? Melakukan rujukan ke puskesmas. Karena di sini level screening masalah gizinya adalah di level masyarakat. Jadi kita naikkan penilaiannya di level puskesmas gitu ya teman-teman ya. Ini mau di screenshot dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau di screenshot karena ini juga belum pernah saya berikan. 1 jam setelah dia lahir. Berarti apa yang akan kita lakukan? Kita lihat ini ya, kita lihat bagan tata laksana bayi baru lahir normal ya, supaya ingat, kita review sedikit. Ketika bayi lahir, kita nilai, setelah kita nilai, kalau misalnya dia tidak ada tanda-tanda asfiksia, berarti kita tata laksana sebagai asuhan bayi baru lahir normal. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah jaga kehangatan, klem potong ikat tali pusat, dan IMD selama 60 menit minimal. Berarti kalau dia lahir 1 jam setelah lahir, si bayi ini dia selesai melakukan IMD, ya kan? Setelah dia selesai melakukan IMD, maka langkah berikutnya adalah pemberian identitas, tapi nggak ada tadi di opsinya. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian injeksi vitamin K1. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan pemberian salep mata tetrasiklin. Baru kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Berjarak 1-2 jam atau 2-3 jam setelah bayi lahir, setelah diberikan vitamin K, kita berikan imunisasi HB0. Berarti 1 jam ini selesai IMD, kita kasih Fit K1 dan salep mata. Kemudian jarak 1-2 jam kemudian, atau kalau referensi yang baru ya itu adalah 2-3 jam yang 2018 ya. Kalau ini yang 2017 ya teman-teman ya. Kita baru berikan HB0 di sini. Sambil menunggu karena waktunya cukup lama, di sini kita bisa lakukan pemeriksaan fisik. Ya, artinya kalau nanti teman-teman ditanya bayi baru lahir 1 jam apa yang diberikan, Fitka atau salep mata. Bayi baru lahir 2 jam atau 3 jam atau 4 jam apa yang kita berikan, berarti HB0 gitu ya. Nah, kembali ke soal. Karena dia di sini 1 jam, berarti yang kita berikan adalah vitamin K. Udah, jawabannya udah banyak yang benar. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Pada bayi baru lahir, sepsis biasanya disebabkan